dari segi apapun mau dikemukakan bahwa dia berhasil. Ya kan? Satu, dari tolak ukurnya, dari perolehan suara pemilu. Yang kedua, tolak ukurnya dari calon presiden yang dia usung. Jadi juga maksudnya. Jadi kan, dengan Gibran. Walaupun di sini ada titik persoalan. Di sini ada titik persoalannya karena hasil Munas Golkar itu memberikan amanah bahwa Erlangga itu harus menjadi calon presiden atau paling tidak calon wakil presiden. Tapi menurut kelompok ini kelompok ini yang manifest yang muncul itu siapa yang dari Jawa Timur? Ridwan Hisam. Ridwan Hisam, ya. Kan jauh-jauh sebelumnya kan Ridwan Hisam kan sudah menyatakan meminta Erlangga itu mundur karena tidak taat kepada aturan atau putusan dari yang telah diputuskan melalui Munas. Jangan lupa ada keterkaitan apa yang diungkapkan oleh Faisal Basri di proses biji nikel yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ekspor besar-besaran itu. Dan Faisal Basri menyebut nama Bobi maupun Erlangga. Sumber informasi itu didapat oleh Faisal Basri di KPK. Apalagi beberapa waktu yang lalu KPK sudah mulai gencar mengumpulkan atau menindaklanjut melakukan proses penyelidikan. Kan sudah disampaikan tidak menutup kemungkinan memanggil yang namanya Bobi. Seperti itu. Yang namanya Bobi, dan ini kan ada keterkaitan. Itu satu. Satu lagi kasus yang lagi diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan minyak goreng dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini bisa juga adalah Erlangga jangan-jangan nanti jadi korban tunggal loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita para diaspora seluruh dunia, kita jumpa lagi. Suatu dialog nih akan kita lakukan bersama Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SH.MH. Ini tentang Erlangga Hartarto yang mundur tiba-tiba hari Minggu kemarin diumumkan. Dan kita sampai sekarang ini belum tahu persis ada apa, tapi banyak beberapa informasi-informasi ya terkait di balik atau di belakang atau latar belakang kenapa mundur. Tentunya soal tekanan kita belum tahu dari siapa, apakah betul Jokowi menekan atau gimana. Nah, untuk membahas ini Pak Ketum, kira gimana nih Pak Ketum, Pak Erlangga nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang saya hormati, memang ini menarik sekali membicarakan mundurnya ketua umum partai yang besar. Kalau kita lihat kan Golkar ini partai pemenang kedua, ya kan, setelah PDIP. Dan kalau lihat dari prestasi Erlangga ini sebagai ketua umum partai dia berhasil. Sebagai ketua umum ya, kita tidak membicarakan dia sebagai menteri. Sebagai ketua umum dia berhasil itu di mana? Apa namanya parameter dan alat ukurnya Pak Eri kan sederhana saja, dari perolehan pemilu. Kan cukup signifikan loh Golkar menambah. Satu-satunya partai yang menambah suara yang cukup besar itu hanya Golkar, betul. Dibanding partai lain. Bahkan kalau kita lihat di DKI dari 2 kalau kesalah hampir habis dia, sekarang naik lagi menjadi 10 loh, 10 kursi dan mendapat jatah pimpinan DPRD. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Banyak sekali suara-suara yang naik seperti itu. Walaupun ada sebagian orang menyatakan bukan karena kinerjanya atau kerjanya Erlangga, itu kerja kolektivitas caleg secara keseluruhan. Seperti itu. Tapi dari segi apapun mau dikemukakan bahwa dia berhasil. Ya kan? Satu, dari tolak ukurnya, dari perolehan suara pemilu. Yang kedua, tolak ukurnya dari calon presiden yang dia usung. Jadi juga maksudnya. Jadi kan, dengan Gibran. Walaupun di sini ada titik persoalan. Di sini ada titik persoalannya karena hasil Munas Golkar itu memberikan amanah bahwa Erlangga itu harus menjadi calon presiden atau paling tidak calon wakil presiden. Tapi menurut kelompok ini yang
yang manifest yang muncul itu siapa yang dari Jawa Timur? Ridwan Hisam. Ridwan Hisam, ya. Kan jauh-jauh sebelumnya kan Ya. Ridwan Hisam kan sudah menyatakan meminta Erlangga itu mundur karena tidak taat kepada aturan atau putusan dari yang telah diputuskan melalui Munas. Harus dirubah paling tidak melalui forum pleno dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat juga kemarin di berbagai macam media kan muncul kan faksi Ridwan Hisam ini, ya kan? Ya, kita tidak tahu siapa-siapa saja. Kan memang di Golkar ini karena partainya terbuka, faksinya cukup banyak. Tapi jangan orang kecele sama Golkar. Kelihatannya terjadi pertarungan yang begitu sengit. Tapi biasa ada pepatah itu lautan dibelah kayak bertaut kembali, ya kan? Seperti itu. Dia Golkar sudah sejak zaman reformasi, bahkan dekade 10 tahun terakhir ini sudah mengalami turbulensi yang luar biasa, ya. Luar biasa. Tapi berhasil gitu, guys. Dan dia tetap berhasil survive dan menjadi partai tetap tidak terpuruk dia. Kita sama-sama tahu konflik pada awal 2014. Tak kalah pada waktu itu kepemimpinannya Bang Ical kan. Bang Ical itu kan bagian dari koalisi Merah Putih melawan yang namanya Jokowi. Yusuf Kala. Betul. Sampai tak kalah Jokowi jadi presiden, kan pengurus Golkar menjadi ganda. Ada ketua umum yang diketuai oleh Agung Laksono, hasil Munas di Ancol, Jika Jokowi, ya, kan? Dan yang disahkan kan sebenarnya konflik kan, terus-menerus itu. Sehingga itu juga yang mulai mempreteli kekuatan KMP di parlemen. Kan jangan lupa itu, Golkar menjadi 2, setelah itu diikuti P3 menjadi 2. Akhirnya Baporos memberikan dukungan kepada Jokowi, sehingga akhirnya kekuatan koalisi Merah Putih pada waktu itu menguasai parlemen, baik di pusat maupun di daerah menjadi redup. Seperti itu. Itu 2014, jangan lupa itu. Iya. Itu ada kaitannya sama yang sekarang, ya? Iya. Itu menurut saya konflik ini kan berkepanjangan. Sampai akhirnya sama-sama kita tahu proses pilkada menjadi bermasalah. Akhirnya di titik temu yang menurut saya non hukum, non norma, ya. Titik temu non hukum, non norma itu diselesaikan secara mekanisme politis itu, kedua belah pihak menandatangani proses pengajuan calon pilkada. Iya, sama-sama waktu itu, iya betul. Ditolak itu. Padahal kan itu secara undang-undang kan bertentangan. Iya. Tapi kan karena dicari solusi keluar, karena 2 partai pada waktu itu, yang ganda itu Golkar dan P3. Betul. Itu kan akhirnya ada titik temu. Nah, setelah itu kan berjalan, terjadi rekonsiliasi. Ya, kan setelah rekonsiliasi terjadi Munas di Bali. Munas di Bali itu Erlangga itu bahkan tidak mendapat suara yang signifikan. Sebenarnya, ya. Iya. Yang dipilih atau didukung oleh DPD. Yang suara terbesar itu kan 2 orang. Satu yang nama Satya Novanto, yang kedua Ade Komarudin. Betul. Baru ketiga suara Ajis, ya kan? Ajis Samsudin. Baru yang keempat atau kelima Erlangga. Suara Erlangga. Nah, berjalan aman tuh. Ya kan? Itu setelah Kongres itu aman. Terjadi rekonsiliasi. Mulai terjadi lagi turbulensi itu tak kalah mulai muncul kasus Papa minta saham. Setia Novanto. Novanto tuh kan teman saya juga, sahabat kan. Ya. Dan Novanto tetap bertahan dia. Bahkan dia dari ketua DPR mundur, dia direhabilitasi, dianggap tidak bersalah, maju terpilih lagi menjadi ketua DPR kan. Ketua DPR, iya. Baru setelah Novanto itu, pada waktu itu sudah ada juga ancaman untuk Novanto itu mundur dari ketua umum Golkar. Zaman tekanan, tapi Novanto tidak mau mundur. Ya, tetap bertahan. Iya, selain kasus Papa Mantap Taham itu, ya. Dia tetap bertahan. Baru dia mundur setelah kasus dia menjadi tersangka. Iya. Ditetapkan oleh KPK kan. Di KPK baru setelah itu dia mundur. Jadi prosesnya itu ditetapkan dulu dia menjadi tersangka, setelah tersangka baru dia mundur. Baru naiklah pada waktu itu Erlangga. Dan
dikuatkan melalui forum Munas apa saya lupa, Erlangga kan memimpin. Nah, stabil nih kepemimpinannya Erlangga. Tadi tolak ukur kan tadi satu masalah perolehan suara legislatif. Yang kedua, dia berhasil pasangan calonnya diusung, yaitu terlepas kita melihat bahwa ada penolakan atau apa, terlepas bahwa secara kelembagaan Golkar resmi mencalonkan yang namanya Prabowo Gibran. Betul. Ya kan? Orang juga seketika Gibran menjadi anggota apa-apalah Golkar seperti itu. Makanya dibajukan baju Golkar kan. Iya. Tapi yang saya ingin katakan Pak Eri, langkah yang dikemukakan oleh Erlangga berhasil secara politik. Kecuali Prabowo kalah aja kan berarti. Praktisnya dia berhasil. Yang ketiga, dia mampu menjaga harmonisasi dan stabilisasi partai. Tidak timbul gonjangan. Adalah yang letupan-letupan kecil tapi tidak bermakna dan tidak berarti. Bahkan menjelang pemilu adalah juga isu untuk mendongkel dan lain sebagainya. Tapi Erlangga tetap kuat memimpin. Dan tidak ada angin atau tidak ada kabar berita bahwa dia akan mundur. Bahkan Erlangga menyatakan beberapa bulan yang lalu ya, dia memang harus sesuai dengan keputusan bahwa Munas itu akan dilaksanakan pada akhir Desember. Nah, tapi sekonyong-konyong saya dapat berita nih Pak Eri. Kan? Saya dapat berita itu lebih kurang 2 minggu yang lalu. Jauh sebelum 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Ada kawan saya, dia elit juga di Golkar, dia menyatakan, ya Erlangga mundur nih nanti ya. Masa saya bilang, ya sudah beberapa minggu yang lalu loh. Tapi saya nggak yakin kan, karena tidak ada riak-riak. Betul. Kenapa aku bilang mundur? Faktor internal kah atau faktor eksternal kah? Yang saya bilang, enggak, ini ada faktor lain. Memaksa Erlangga tidak berdaya. Nah, itu pernyataan. Erlangga tak berdaya. Tidak ada alternatif lain kecuali dia mundur. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya bilang, 3 minggu yang lalu. Tapi kan dia tunggu sebentar lagi, meleset, tapi dia bilang nanti pada 2 minggu dia bilang, nih minggu depan dia akan mau mundur. Ternyata enggak, ya kan? Dia bilang loh kok nggak ada tuh beritanya, ini dong, hoax dong bilang, enggak, tunggu aja, ini permainan belum selesai kayak gitu. Cuman saya nggak begitu yakin berita itu Pak Eri. Kalau yakin pasti udah saya buat, karena nggak yakin karena minggu yang lalu dia bilang katanya mundur, ternyata enggak. Oh gitu. Kalau ini beneran mundur gitu ya? Iya. Siang saya buka, dikirim sama dia, nih lu nggak percaya sih katanya. Kasih sama video mundurnya itu. Oh iya mundur. Nah video itulah yang saya kirim ke kita kan dapur kita, dan itu kan kita ikut mempublikasi. Tidak berapa lama, mulai berita beruntun di online semuanya. Tapi yang menarik Pak Eri, ya kan, kenapa Erlangga akhirnya mundur? Menyerah dong. Menyerah dan mundur. Ya. Artinya karena faktor apa ini? Karena kasus atau karena tekanan atau karena apa nih? Kita lihat yang sudah beredar juga kan, kita kan tidak beredar apa yang dikemukakan Fadel Muhammad. Ya kan, Bang Fadel itu menyatakan pada hari Jumat. Dia ketemu kan? Ketemu, menurutnya Erlangga sudah menyatakan, ya kan? Erlangga tuh Menko Perekonomian. Menko lah. Menko dia duduk di suara Menko, bilang, Bang, saya udah mau dimunaslupkan. Sehingga orang, loh iya, kita kan mau munas katanya kan, di video itu kan, kata Fadel, Desember enggak, tapi orang ini memaksa betul. Kelompok-kelompok ada, kelompok-kelompok yang memaksa betul untuk memaksa saya harus mundur. Terus kan ditanya faktor eksternal, internal, apa eksternal kan seperti itu kan. Bahasa yang kan nggak jelas juga kalau kita di video. Tapi faktor kalau menurut saya Pak Eri eksternal. Eksternal ya. Nah bisa kita urut juga nih. Jauh sebelum mundur Erlangga tuh menghadap Mr. Jokowi gitu loh. Nah pertemuannya itu walaupun katanya bicara masalah ekonomi, saya nggak yakin. Mungkin disitulah. Itu kapan tuh? Beberapa hari yang lalu ya? Itu kan sebelum Jumat. Jumat ya kalau nggak salah. Jumat atau Sabtu pagi, saya lupa.
Jumat dan Sabtu pagi ada pertemuan Jokowi dengan Erlangga. Nah, tapi memang kita kan nggak bisa memastikan. Berbagai macam persoalan kan sudah menyangkut, mulai terungkap persoalan pribadi atau personalnya Erlangga ini. Mulai rame lagi itu kesaksian yang di pengadilan Tipikor yang di Ternate, yang kepala dinas tambang itu menyebut Blok Medan. Iya kan? Ya, gitu. Ada kaitan dengan Erlangga tuh ya? Iya, di Blok Medan itu kan. Nah, Blok Medan itu mulai muncul itu rame. Nah, ini bisa dikaitkan juga, maksud saya Blok Medan itu hubungannya, ini hubungan Blok Medan itu kan nggak ada kaitannya dengan Erlangga. Nggak ada kan? Nggak ada, itu kan Bobi Kahiyang dengan Kasuba, siapa namanya kan? Nggak tahu namanya, tapi emang orang-orang Gubernur kan? Ya, Gubernur. oh, gubernurnya? Ya, Kasuba itu. Iya. Kan yang memberikan kesaksian itu pada sidangnya dia. Nah, tapi jangan lupa, ada keterkaitan apa yang diungkapkan oleh Faisal Basri di proses biji nikel yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ekspor besar-besaran itu. Dan Faisal Basri menyebut nama Bobi maupun Erlangga. Sumber informasi itu didapat oleh Faisal Basri di KPK. Apalagi beberapa waktu yang lalu KPK sudah mulai gencar mengumpulkan atau menindaklanjut melakukan proses penyelidikan. Kan sudah disampaikan tidak menutup kemungkinan memanggil yang namanya Bobi. Seperti itu. Yang namanya Bobi, dan ini kan ada keterkaitan. Itu satu. Satu lagi kasus yang ramai yang lagi diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan minyak goreng dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini bisa juga adalah Erlangga jangan-jangan nanti jadi korban tunggal loh. Bahaya juga jadi kecelakaan, kalau kayak apa namanya, kecelakaan lalu lintas menjadi kecelakaan tunggal. Iya kecelakaan tunggal ya. Karena dia Erlangga sudah tidak punya kekuatan apapun. Tapi kan dia bisa nyanyi juga. Ya, itu makanya. Tapi kan dia nggak punya, maksud saya. Kalau saya nggak mundur. Kita Golkar kan, kalau saya ya mau apa bahasa Jawa mati siji mati KB apa? Iya, yang gitu. Mati satu mati semua ya. Ya, ada bahasa Jawa apa dong? Iya. Itu kan ada kan, mati satu mati semua. Nah, jadi menurut saya menarik ini Pak Eri, memang pertanyaannya siapa yang mampu menekan Erlangga? Pasti kan kekuatan yang super dong, yang di atasnya. Nggak mungkin dong hanya di internal Golkar, pasti nggak mungkin. Kalau mampu udah dari kemarin-kemarin, berarti kekuatannya yang maha dasar yang membuat Erlangga sudah tidak bisa bekerja. Sudahlah, saya mundur lah. Nah, kita belum tahu nih kompromi politik di balik ini apa. Pasti ada itu ya. Kompensasinya. Iya, kompensasinya dari mundur kan apa? Ya kan? Apa kasusnya nggak diteruskan? Apa berarti? Tapi jangan sampai Erlangga terkele, ya kan? Karena kasus itu tidak berhenti ya betul sekarang, nah ini kita bukan berarti akan berhenti kan, gitu loh. Banyak kasus, Novanto juga kayak gitu lama, akhirnya diungkap seperti itu. Kalau kaitannya dengan Jokowi mau masuk ke Golkar itu? Nah itu juga, itu kan ada juga itu hipotesis ya, hipotesis karena Jokowi ini dia harus mencari tempat perlindungan yang kuat, tempat perlindungan yang kuat itu tidak ada lain kecuali institusi partai, ya kan? Ke PDIP udah nggak mungkin, udah gagal kan? Maka yang paling memungkinkan itu ke Golkar. Dan apakah Pak Jokowi sudah punya aktor-aktor di lapangan? Ya kita kan tidak mau mengkaitkan. Kayaknya dari pernyataannya Ridwan Hisam, hanya bahwa yang paling layak itu adalah Pak Jokowi. Tuh. Yang kedua kan di media kan sudah cukup banyak Pak Eri menyatakan bahwa Bahlil. Idrus Marham menyatakan sudah 34 provinsi udah mendukung Bahlil. Kan kita sama-sama ketahui Bahlil. Bahlil kan memang the Jokowi man kan. Betul. Seperti itu. Nah, kita belum tahu ini hari besok. Hari besok ini pleno. Saya terlebu ya Bang ya. Hari besok pleno. Nah, pleno ini kan untuk mengangkat ketua sementara, pejabat sementara untuk mengantarkan proses sampai ke Munas Golkar itu sendiri. Nah, menurut saya ini apakah
ini asumsi atau prediksi atau analisis para pengamat itu bahwa ada keterlibatan Jokowi atau tidak, kan sebagian menyatakan seperti itu di Pak Eri mengungkapkan. Karena ini jalan untuk Pak Jokowi masuk, atau kena Erlangga mungkin dianggap taat terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kan nggak mungkin orang, karena Jokowi tidak memenuhi syarat berdasarkan sekarang ini. Jokowi kayak Gibran kayak tidak memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Golkar, karena dia harus beberapa tahun menjadi fungsionaris, 5 tahun ya hanya kader, menjadi pengurus. Jokowi kan nggak pernah jadi pengurus. Ketemu Dewan Pembina katanya, enggak, bukan pengurus, Dewan Pembina. Ya kan masih juga harus ada syarat. Kan Jokowi kan belum pernah apapun kayak gitu loh. Ya kan tidak punya KTA juga. Gitu. Kan kalaupun Dewan Pembina kan masih tidak powerful kan. Betul. Nah, oleh karena itu apakah pasangannya ini Dewan Pembinanya Jokowi Bahlil? Kita kan juga nggak tahu seperti itu. Tapi menurut saya jangan lupa Jokowi ini kan hanya menghitung hari. Orang menyatakan semakin menguat Jokowi, saya nggak yakin. Jokowi itu keropos, kekuasaannya udah mengeropos kayak gitu loh. Maksudnya makin menguat kalau masuk Golkar kali enggak? Enggak, Anda pun juga seperti itu, tetap keropos. Real kekuatan dia tuh kuat itu karena dia menjabat presiden, Pak. Bukan karena dia menjabat jadi ketua umum Golkar. Jokowi itu kuat. Kenapa dia menjadi sesuatu? Karena dia presiden. Kalau Jokowi itu adalah Jokowi tukang bubur atau Jokowi tukang kayu, nggak kuat itu, Pak. Karena ada jabatan yang melekat sebagai presiden, itulah menjadi kekuatan dia itu. Nah, jabatan ini kan Jokowi itu dia tidak punya gagasan dan pemikiran yang cerdas cemerlang, kan dia nggak ada. Yang orisinal ya. Yang dia ada adalah jabatan presiden. Jabatan presiden itulah yang menjadi dia kuat. Jabatan presiden inilah yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Artinya kalau jabatan presiden itu sudah nggak ada lagi, dia sudah tidak punya lagi. Kalau mau diibaratkan, dia nggak punya jimat lagi. Jimatnya itu kan presiden. Berarti kalau dia tidak punya jimat, ya jadi lemah. Bisa saja dia sekarang terpilih. Apa nggak tutup kemungkinan terjadi gejolak lagi, munas lagi? Kan bisa aja ya. Bisa setahun, bisa 2 kali, 3 kali munas seperti kalau bicara Golkar pasti nggak bisa habis nih, menarik sekali karena banyak yang akan dibahas ya. Yang pasti kita akan nunggu nih habis pleno nanti ya. Pleno besok. Tapi feeling saya pleno besok itu PLT itu Agus Gumiwang, ya kan. Agus Gumiwang kan blok yang lain juga. Ke Jokowi juga dia. Iya, dia kan menteri, tapi kan blok lainnya. Tapi ada juga faksinya, walaupun saya nggak tahu masih kuat nggak faksinya Bamsud. Ya. Sahabat saya ada faksinya Bamsud, ada yang lain sebagainya. Ya kita tunggu aja. Ya kita tunggu aja lah perkembangan. Tapi yang paling tidak adalah kalau ini betul cawi-cawi Jokowi, sempurna betul kerusakan Republik ini. Sempurna betul kerusakan. Iya. Saya berharap tidak, ya kan? Begitu dia mencawi-cawi, merusak semua tatanan kehidupan ini. Jadi saya setuju juga apa yang dikemukakan oleh Saudara Faisal Basri, bahwa Jokowi tidak hanya sekedar bahwa hobinya utang, ya kan, bangun infrastruktur, tapi bagaimana dia merusak tatanan sistem kita berbangsa dan bernegara ini. Oke, ya. Terima kasih Pak Ketut. Pemirsa Ahmad Yani Channel, kita akhiri bincang-bincang tadi. Lumayan, informasinya banyak sekali tentang Erlangga Hartarto yang tiba-tiba mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.